menakjubkan semua perkara yang terjadi pada seorang mukmin. Sungguh semua urusannya, semua perihal yang terjadi pada dirinya adalah sebuah kebaikan. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan ini tidak terjadi kecuali kepada orang mukmin saja. Hadis ini hanya berlaku untuk yang beriman saja. Di luar yang tidak beriman tidak termasuk dalam kategori hadis ini. Apa sabda Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, in asabat husarra syakara fahuwa khairul lahu. Seorang mukmin itu apabila ditimpa dengan sebuah kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan, dan dia bisa bersyukur, maka itu adalah baik baginya. Namun begitu pun juga sebaliknya, wa in asabat hudarra, apabila seorang mukmin itu ditempa dengan sebuah musibah, dengan kesempitan dan kesusahan, maka itu apabila bisa bersabar, maka dengan kesabarannya itu akan membawa kebaikan. Maka sejatinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang kami hormati para alim, para ulama, para sepuh dan bini sepuh, yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Nur Sedekah Umat, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid An-Nur, yang kami hormati para Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, limpahan karunia, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk berada dalam satu majlis yang mudah-mudahan majlis ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan buat kita semuanya. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini menjadi wasilah kita semua beserta seluruh keluarga besar kita diluaskan rezekinya penuh dengan keberkahan. Allah panjangkan usianya penuh dengan kebermanfaatan, dan mudah-mudahan duduk-duduk kita ini dicatat sebagai Rodatul Jinan, taman-taman surga yang dengannya mudah-mudahan kelak kita juga dikumpulkan bersama-sama di dalam surga Firdaus Ya'la. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau ditanya, semua kita pasti menginginkan hidup bahagia. Mungkin apa buatan? Hampir semua pasti ingin bahagia hidupnya. Namun yang namanya kehidupan itu pasti tidak akan lepas dari yang namanya ada musibah, ada ujian, ada rasa sedih, ada kegagalan. Karena memang begitulah sunnatullah dari kehidupan itu. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang hidupnya seluruh harinya itu adalah bahagia. Pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sunnah janji Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' minal amwali wal anfus was samarat.
wa basyiris sabirin. Jadi sudah janji Allah bahwa semuanya akan diuji dalam hidup ini. Diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan kekurangan jiwa, ada keluarga yang meninggal, ada sanak famili yang sudah dahulu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Allah, itu sudah barukan dari sunnatullah. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagi kita sebagai seorang yang beriman, ada kabar gembira, kabar baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar gembiranya? Rasulullah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara, fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabara, fakana khairul lahu." Menakjubkan semua perkara yang terjadi pada seorang mukmin. Sungguh semua urusannya, semua perihal yang terjadi pada dirinya adalah sebuah kebaikan. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan ini tidak terjadi kecuali kepada orang mukmin saja. Hadis ini hanya berlaku untuk yang beriman saja. Di luar yang tidak beriman tidak termasuk dalam kategori hadis ini. Apa sabda Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, in asabat husarra syakara fahuwa khairul lahu. Seorang mukmin itu apabila ditimpa dengan sebuah kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan, dan dia bisa bersyukur, maka itu adalah baik baginya. Namun begitu pun juga sebaliknya, wa in asabathu dharra, apabila seorang mukmin itu ditempa dengan sebuah musibah, dengan kesempitan dan kesusahan, maka itu apabila bisa bersabar, maka dengan kesabarannya itu akan membawa kebaikan. Maka sejatinya seluruh kehidupan kita ini dipenuhi dengan kebaikan. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jadi kalau sedang ditimpa dengan kebaikan, kita bisa bersyukur, itu baik bagi kita. Begitupun apabila kita ditimpa dengan sesuatu yang menurut kita tidak baik, kemudian kita mampu bersabar, maka itu juga baik bagi kita. Semuanya baik bagi orang yang beriman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahwa dalam kehidupan ini, ketika kita menginginkan sebuah kebahagiaan, hampir semua kunci dari kebahagiaan itu adalah, kata kuncinya adalah bersyukur. Pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur selama ini terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada kita? Karena Allah juga menyampaikan, qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hambaku itu yang pandai bersyukur. Namun mudah-mudahan kita semua ini termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Kalau masih kurang bersyukur, bisa jadi mungkin karena kita kurang paham dengan apa itu yang disebut dengan rezeki. Maka perlu kita pahami bersama, apa sih rezeki itu? Apa Bu rezeki, Bu? Apa Pak rezeki, Pak? Rezeki itu bukan hanya sekedar angka-angka nominal. Yang disebut dengan rezeki itu bukan hanya sekedar harta benda saja. Rezeki itu adalah pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Ali Ar-Jurjani menyampaikan bahwa yang disebut dengan rezeki itu adalah seluruh pemberian Allah, baik itu bersifat konkret ataupun bersifat abstrak, baik terindra ataupun tidak terindra, baik ada wujudnya maupun tidak tampak wujudnya. Dan rezeki yang paling banyak yang Allah anugerahkan kepada kita, yang kadang luput dari rasa syukur kita, itu adalah rezeki yang bersifat abstrak. Apa contohnya, Bu? Allah berikan kita nafas, oksigen, itu rezeki dari Allah. Pernah kita mensyukuri nikmat oksigen itu, Bu? Ya Allah, terima kasih
hari ini engkau telah berkenan masih memberikan kepada saya oksigen, sehingga saya masih bisa bernafas, sehingga saya masih bisa hidup di muka bumi ini. Hampir rezeki yang abstrak itu yang luput dari rasa syukur kita. Kalau kita mau mencermati semua kebutuhan kita, yang paling primer itu adalah rezeki yang abstrak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rezeki-rezeki itu kalau kita mau mencernanya begitu banyak. Kalau yang abstrak itu termasuk bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidur itu pun adalah bagian dari rezeki. Kalau malam ini ada yang sudah tertidur, alhamdulillah sudah dapat rezeki dari Allah. Jadi tidur pun itu adalah bagian bentuk dari rezeki dari Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, banyak orang yang dalam hidupnya itu tidak mudah untuk bisa tidur lelap itu. Kita yang diberikan kemudahan untuk bisa mudah tidur itu rezeki yang luar biasa. Maka ada yang namanya insomnia, susah untuk tidur. Jadi rezeki itu bukan hanya sekedar harta yang nampak pada diri kita. Maka kalau kita mau menghitung nikmat Allah itu, kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau mau menghitung-hitung nikmat Allah, cuma selama ini kita seringkali menganggap bahwa yang namanya rezeki itu adalah harta benda, duit, rumah, mobil, atau apa yang kita pinta, bisnis, pekerjaan kita. Padahal itu adalah rezeki yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dianggap bahwa rezeki itu hanya sekedar harta semata. Karena ada sebagian orang yang memiliki harta yang banyak, memiliki gaji yang besar, namun rezekinya kecil. Ada motor yang seperti itu. Gajinya banyak namun rezekinya kecil. Banyak, Bu. Apa contohnya? Banyak orang-orang kaya itu duitnya banyak namun rezekinya kecil. Apa contohnya? Sudah tidak boleh makan bebek, takut kolesterol. Tidak boleh makan kacang-kacangan, takut asam urat. Tidak boleh makan yang asin-asin, takut hipertensinya naik. Sudah tidak boleh minum es teh lagi yang manis-manis, takut apa, Pak? Takut gulanya naik. Padahal duitnya banyak, namun sudah dibatasi rezekinya. Ini berarti bahwa orang yang kaya belum tentu rezekinya besar. Walaupun gajinya besar, walaupun duitnya banyak, rumahnya megah, mobilnya mewah, belum tentu rezekinya besar. Namun sebaliknya ada orang yang gajinya kecil, hartanya sedikit, rezekinya ya kecil juga. Maknanya adalah bahwa tidak semua harta rezeki itu dianggap dengan cuma sekedar harta, kedudukan, mobil, rumah, bukan itu. Namun segala pemberian dari Allah itu adalah bentuk rezeki bagi kita semuanya. Dan begitu banyak rezeki yang Allah titipkan kepada kita, Allah hanya meminta satu dari kita, bahwa Allah memberikan kita begitu banyak rezeki. Kehidupan Allah berikan kepada kita, anak Allah berikan kepada kita, pekerjaan, harta, semua yang kita miliki ini Allah hanya menuntut satu kepada kita. Apa yang dipinta oleh Allah? Bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka kata kuncinya adalah kalau mau nikmatnya ditambah, rezekinya ditambah, yang selama ini sudah ada pada diri kita, kata kuncinya cukup dengan bersyukur kepada Allah. Kalau tidak bersyukur, kalau kita kufur, maka yang kita dapatkan adalah inna adzabi lasyadid. Maka azabku, kata Allah, begitu pedih, begitu beratnya. Maka bisa jadi jamaah rahimakumullah, harta yang kita miliki, orang-orang yang kaya itu bisa jadi dengan hartanya bisa masuk surga,
namun juga bisa jadi dengan hartanya dia terjungkal ke neraka, tergantung syukur atau tidaknya. Begitupun dengan orang-orang yang memiliki jabatan, para pemerintahan, dia bisa dengan jabatannya mengantarkannya ke surga, namun bisa jadi juga dengan jabatannya yang diemban bisa menjungkirnya ke dalam neraka, tergantung bersyukur atau tidak. Hatta orang yang berilmu, orang yang mampu beralim, memiliki ilmu yang banyak ilmunya, bisa jadi dengan ilmunya mengantarkan ke surga, namun juga bisa jadi dengan ilmunya dia lebih dulu masuk neraka dibandingkan dengan para penyembah berhala, tergantung orang itu bersyukur atau tidak. Sekarang Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana caranya bersyukur? Sudahkah kita bersyukur selama ini? Kalau mau Allah tambah rezeki pada kita. Secara singkat, karena sudah mau jam 9, ini waktunya sudah makan-makan seharusnya, kepanjangan nanti. Penutupnya adalah bersyukur itu ada dua. Syukur dengan syukur bil lisan, syukur bil qaul. Yang kedua adalah syukur fi'li. Syukur bil qauli itu adalah syukur dengan lisan, dengan kita melakukan pengakuan bahwa nikmat itu dari Allah dengan berucap alhamdulillah, segala nikmat itu datangnya dari Allah. Kalau itu mungkin gampang bagi kita semuanya, sudah terbiasa kita lakukan seperti itu, alhamdulillah. Tapi seringkali masih saja kadang alhamdulillah tidak maksimal. Kalau ditanya, Pak, Bu, bagaimana bisnisnya hari ini, jualannya di pasar gimana? Ya alhamdulillah walaupun masih dikit-dikit gitu. Nggak boleh seperti itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kalau sudah alhamdulillah tidak ada boleh tapinya. Sudah harus bersyukur betul kepada Allah apapun yang kita dapatkan. Maka bisa jadi ucap alhamdulillah kita itu tidak bersyukur yang sebenarnya. Jadi kalau sudah beralhamdulillah tidak pakai tapi, sudah semuanya pada Allah. Kalau ditanya gimana kesehatannya, ya alhamdulillah walaupun sedikit pusing-pusing dikit gitu. Nggak boleh seperti itu. Sudah alhamdulillah berarti sudah sehat betul, merasa menerima terhadap semua keputusan Allah. Jadi yang pertama rasa syukurnya adalah dengan ucapan, dengan qauli, berucap alhamdulillah. Ini penting bagi kita, walaupun ini mudah. Namun yang lebih penting bagi kita adalah syukur fi'li, syukur dengan perbuatan. Bagaimana cara bersyukur fi'li? Mempergunakan semua nikmat yang kita dapatkan dari Allah, kita tasarrufkan, kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pergunakan nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberi nikmat adalah Allah, menitipkan kepada kita, maka kita pergunakan sebagaimana yang menitipkan kepada kita. Dan mudah-mudahan sampai tidak terjadi kepada kita. Allah yang memberikan nikmat kepada kita, namun akhirnya dengan nikmat itu kita bermaksiat kepada Allah. Dengan nikmat itu akhirnya kita bisa menjauh dari Allah. Mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada kita. Maka pergunakan semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita dalam rangka sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, yakni fi sabilillah. Termasuk para donatur yang malam ini sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa istiqomah dengan harta rezeki yang dititipkan, ditasarrufkan, dibagikan untuk kepada sesama yang lebih membutuhkan. Itu bagian dari bentuk syukur fi'li kita. Bukan hanya sekedar berucap alhamdulillah, namun juga diwujudkan dalam bentuk nyata, yaitu dengan berbagi dengan sesama. Mudah-mudahan Allah balas semua kebaikan-kebaikan para donatur pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan para mustahik, para penerima kebaikan-kebaikan dari para donatur ini senantiasa juga ridha terhadap semua keputusan-keputusan Allah. Yakin bahwa semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik bagi kita, apapun kondisinya. Yang saat ini diberikan kelebihan oleh Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat itu. Yang saat ini sedang diberikan kesempitan, diuji dengan musibah oleh Allah, bersabar dengan itu semuanya.
dan itu adalah kebaikan buat kita semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit-sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya dan sebagai muhasabah, pengingat bagi kita untuk senantiasa mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan agar senantiasa kita bersabar terhadap semua keputusan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan dari kami. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.